Karya tulis ilmiah, aksi literasi berkelanjutan berbasis penanaman budaya anti korupsi sebagai penunjang Indonesia Emas tahun 2045. Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Perkenalkan, nama saya Janatul Makwa, selaku ketua kelompok dari Universitas Sultan Agung Kertayasan. Saya Nurwanti sebagai anggota. Saya Binang Hardianto sebagai anggota. Pembahasan pertama adalah kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Dalam diskursus internasional, nama Indonesia disebut-sebut sebagai salah satu negara terkorupsi di dunia. Hal ini kenapa sih? Nah, hal tersebut lantas membuat kita dihadapkan pada suatu tantangan besar dalam memberantas kejahatan korupsi ini. Korupsi menjadi salah satu kejahatan yang sangat berbahaya dan perlu diantisipasi karena banyak merugikan berbagai pihak. Bisa dikatakan bahwa permasalahan korupsi ini seperti gunung es yang sangat dalam dan sangat besar, di mana hanya sedikit kasus korupsi yang terungkap, padahal sebenarnya masih sangat banyak kasus korupsi yang tidak terlihat ke permukaan. Jika kita lihat kembali bagaimana kasus korupsi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini sangat meningkat, bukan? Maka akan terbayang bagaimana melekatnya bangsa Indonesia dengan kasus korupsi tersebut. Contoh kasus korupsi yang baru-baru ini beredar yang sangat terbaru yaitu kasus Setia Novanto. Mungkin kalian sudah tahu, ia ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi EKTP. Ini sangat merugikan berbagai pihak, terkhusus Indonesia tersebut, sangat merugikan bangsa Indonesia, warga masyarakat bangsa dan negara. Membahas tentang korupsi banyak sekali, bukan, yang harus segera diatasi gitu. Banyak yang berpikir bisa nggak sih korupsi itu diberantas secara langsung, secara bersih gitu. Ada nggak sih upaya pemerintah gitu? Nah, ternyata ada nih upaya pemerintah dalam mengatasi masalah korupsi tersebut. Pemerintah sebagai orang-orang yang mengabdikan dirinya sebagai pelayan masyarakat tentunya menyadari bahwa kasus-kasus korupsi yang terjadi meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, ada berbagai macam upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Apa aja sih? Yang pertama ada upaya pencegahan. Nah, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi ini adalah melalui tindakan pencegahan. Adapun tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan upaya pemberantasan korupsi di wilayah negara Indonesia adalah penanaman semangat nasional. Dengan kita menanamkan jiwa-jiwa semangat nasional kepada masyarakat gitu, diharapkan mereka sadar gitu bahwa kita sebagai negara Indonesia harus menyayangi negara kita sendiri gitu, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan kriminal gitu. Salah satunya adalah korupsi gitu. Karena dengan korupsi ini tidak ada semangat nasional, bahkan merugikan bangsa negara yang kita cinta tersebut gitu. Selanjutnya adalah melakukan penerimaan pegawai secara jujur dan terbuka. Hal ini penting banget teman-teman. Kenapa? Karena banyak nih oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu, menerima pegawai dengan tidak sesuai prosedur gitu. Hal ini menimbulkan banyak kontra gitu yang terjadi di masyarakat, dan banyak punya usut, banyak yang melakukan suap menyuap. Hal ini menimbulkan korupsi. Ini tidak baik untuk dicerminkan oleh bangsa negara Indonesia gitu. Ini adalah upaya penindakan. Upaya penindakan ini apabila sudah terjadi korupsi. Upaya pemerintah mengatasi hal ini yaitu dengan mendirikannya KPK, menugaskan KPK. KPK ini merupakan lembaga independen ini tanpa terkecuali. Dalam melaksanakan tugasnya, KPK membutuhkan peranan lembaga peradilan dalam menegakkan keadilan di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Tentunya pelaksanaan proses peradilan dilakukan sesuai dengan mekanisme dalam peradilan di Indonesia dan berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku.
Jadi betapa pentingnya peran KPK ini dalam memberantas korupsi di Indonesia gitu. Nah, yang ketiga adalah upaya edukasi. Upaya edukasi bagaimana mengedukasi masyarakat gitu melalui pendidikan. Pendidikan tersebut menjadi tiga, yaitu ada pendidikan formal, informal, dan non formal gitu. Dengan cara mengedukasi masyarakat diharapkan masyarakat paham bahwa tindakan korupsi itu merupakan tindakan yang tidak baik dan merugikan bangsa Indonesia tersebut gitu. Dengan adanya edukasi, harapan pemerintah setidaknya masyarakat paham tentang apa itu korupsi, bahaya dari korupsi gitu, dampak yang ditimbulkan dari korupsi, dan harapan yang paling besar masyarakat tidak melakukan tindakan korupsi tersebut. Aksi literasi berbasis penanaman budaya anti korupsi. Dikutip dari KBBI Online, literasi memiliki 3 makna. Pertama, secara sederhana adalah kemampuan membaca dan menulis. Kedua, literasi bermakna pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu. Ketiga, kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk pencapaian hidup. Penerapan aksi literasi berkelanjutan berbasis penanaman budaya anti korupsi. Dari adanya kegiatan yang kita lakukan ini, meski terhalang karena adanya COVID-19, setidaknya sedikit ataupun banyak dapat menghasilkan perubahan sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat mulai membicarakan perilaku anti korupsi sebagai bahan perbincangan atau tidak lagi bergosip yang penting tidak penting. Kedua, perilaku anti korupsi mulai ditanamkan para orang tua kepada anaknya, dan sang anak pun dapat membaca poster yang ditempelkan di dinding rumah mereka. Yang ketiga, mulai banyak orang-orang yang mengenal literasi dan menerapkan budaya anti korupsi. Yang keempat, budaya anti korupsi yang berorientasi kepada. Selanjutnya adalah keterkaitan aksi literasi berkelanjutan berbasis penanaman budaya anti korupsi dengan tercapainya Indonesia Emas 2045. Menteri PPN atau Kepala Bappenas yakni Bambang Brojonegoro berbicara mengenai pentingnya penyelarasan visi Indonesia 2045 dengan visi, misi, dan program pemerintah untuk memastikan keberlanjutan pembangunan di Indonesia. Dalam mewujudkan visi Indonesia 2045 menjadi negara yang berdaulat, maju, adil, dan makmur, Kementerian PPN atau Bappenas berkewajiban menghasilkan perencanaan 1 tahunan, 5 tahunan, dan 20 tahunan. Dan yang terakhir adalah visi Indonesia 2045 memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah pembangunan manusia dan penguasaan iptek. Yang kedua adalah pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Yang ketiga adalah pemerataan pembangunan. Dan yang keempat adalah pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintah. Dan teman-teman, dengan adanya aksi literasi yang didasarkan budaya anti korupsi ini, maka pilar pertama hingga pilar keempat tidak akan terhambat atau meskipun kecil namun berdampak besar. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.